Halo, welcome back di channel Zeconomics bersama saya Mr. Z. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang akuntansi serta profesi bagi seorang akuntan itu apa aja. Oke, kita masuk ke bidang akuntansi dulu. Yang pertama, itu ada yang namanya akuntansi keuangan atau financial accounting. Ini biasanya sering dianggap sebagai general accounting atau akuntansi umum. Ya, dia membahas kebanyakan mengenai penyusunan laporan keuangan yang berkala sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Nah, SAK ini itu dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, ya, dalam bentuk penyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Itu juga cukup banyak di Indonesia buku-buku akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dengan standar pernyataan standar akuntansi keuangan. Kemudian akuntansi pemeriksaan atau auditing itu berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas atas laporan keuangan oleh akuntan publik atau akuntan internal. Jadi biasanya di akuntansi di auditing ini, akuntan itu bertugas untuk memeriksa laporan keuangan sebuah perusahaan. Nah, apa yang diperiksa? Dia akan melihat eh, kewajaran serta kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip-prinsip akuntansinya. Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, agar apa? Agar informasinya bisa terpercaya. Kalau tidak diaudit, bisa jadi ada perusahaan yang mencoba untuk memanipulasi atau berbohong dengan laporan-laporan keuangannya. Angkanya dirubah misalnya. Yang tadinya sebenarnya dia nggak untung, tapi agar dapat menarik orang untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, dirubah angkanya sehingga seolah-olah untung. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi kita membutuhkan jasa akuntansi auditing, akuntansi pemeriksaan ya agar bisa diaudit. Kemudian ada lagi namanya akuntansi biaya atau cost accounting ya. Jadi ini lebih banyak di perusahaan manufaktur ya. Akuntansi biaya atau cost accounting ini. Jadi biasanya dia ngebahas tentang perencanaan, penetapan, pengendalian dan perhitungan biaya produksi. Jadi di perusahaan manufaktur itu ketika kita akan memproduksi barang misalnya, itu harus dihitung ya biaya-biayanya semua harus dianalisa, kemudian dikumpul, baru kemudian dihitung biaya-biaya yang akan terjadi itu berapa, kemudian biaya-biaya yang telah terjadi dulu berapa gitu. Nah, itu harus dihitung semuanya termasuk biaya tenaga kerjanya. Jadi untuk menghasilkan sebuah barang nih misalnya untuk menghasilkan mobil misalnya. Nah, itu harus dihitung berapa biaya yang diperlukan gitu ya, termasuk biaya tenaga kerjanya berapa. Nah, itu masuk ke dalam ranah pembahasan cost accounting. Kemudian akuntansi manajemen. Akuntansi ini khusus mengolah data-data atau informasi yang bisa dipakai oleh manajemen sebuah perusahaan. Jadi data-datanya itu diolah sedemikian rupa sehingga bisa digunakan manajemen untuk mengambil keputusan di dalam suatu organisasi. Kemudian ada lagi yang namanya akuntansi perpajakan atau tax accounting. Ini biasanya akuntansinya menghitung besar pajak yang harus dibayar ya. Jadi mulai dari penentuan besarnya pajak itu berapa, kemudian pengisian SPPT-nya, kemudian juga mewakili perusahaan dengan petugas perpajakan. Jadi biasanya di sebuah perusahaan itu udah ada seseorang yang menghandle bagian pajak. Ya, itu biasanya tugas accounting pajak. Jadi nanti misalnya sebuah perusahaan ini mempunyai karyawan banyak, misalnya 1000-an lebih. Nah, itu di-handle sama bagian tax accounting untuk dihitung pajak yang harus dipotong atau dikenakan ke karyawan masing-masing karyawan berapa. Karena tidak sama ya, karena nanti pajak itu berbeda-beda. Yang bagi yang menikah beda, bagi yang belum menikah beda, bagi yang punya anak dan belum punya anak itu beda. Nah, itu nanti tugasnya dia adalah di tax accounting. Kemudian ada lagi akuntansi penganggaran atau budgeting. Ini biasanya lebih bersifat perencanaan, perencanaan anggaran. Ya, pengalokasian dana, besarnya dana, sumber dana dari mana, kemudian prediksi keuangan di periode mendatang, ya agar bisa disusun anggarannya. Jadi lebih ke apa ya namanya pengalokasian dana itu maksudnya dengan dana yang ada ini kita akan alokasikan kemana aja, ya untuk promosi berapa misalnya, kemudian untuk biaya tenaga kerja kita berapa besarnya dana kita ini, sesuai dengan yang dibudgetkan. Nah itu fungsinya ada di akuntansi penganggaran atau budgeting. Kemudian akuntansi pemerintahan atau governmental accounting, itu akuntansi yang mengolah dan menyajikan informasi ekonomi pada lembaga instansi pemerintah, baik di pusat ataupun daerah, ya sesuai dengan undang-undang agar dapat digunakan untuk kepentingan umum. Ini lebih kepada orang-orang atau pihak-pihak yang bekerja pada sistem pemerintahan ya. Mereka juga mempunyai akuntansi sendiri ya dengan governmental accounting.
Jadi kemudian nomor 8 yaitu adalah akuntansi syariah atau syariah accounting. Ini biasanya apa ya, akuntansi yang bersumber atau sesuai dengan landasan agama Islam. Ya, jadi landasan utamanya itu bersumber pada Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, kemudian hadisnya, kemudian fatwa syariahnya yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Karena seperti kita tahu bahwa sistem syariah itu tidak mengenal yang namanya bunga. Jadi kalau di tabungan konvensional atau tabungan biasa, kalau kita nabung, kita dapat bunga. Nah, kalau di sistem kalau di sistem syariah, ekonomi syariah, itu tidak dikenal dengan namanya bunga, ya, karena tidak diperbolehkan di dalam eh, prinsip-prinsip Islam. Jadi nanti yang dibagi dengan nasabahnya seandainya menabung itu adalah bagi hasil. Kemudian juga dalam konsep syariah tidak digunakan konsep pengukuran present value, ya, seperti dalam akuntansi umum. Ini untuk pembahasan yang lebih advance ya, present value ini. Jadi intinya akuntansi syariah itu didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan fatwa syariah agama Islam. Dan yang terakhir adalah sistem akuntansi atau accounting system. Jadi accounting system ini dia khusus bertugas menciptakan langkah-langkah atau prosedur akuntansi sebuah perusahaan. Jadi kalau ada seseorang yang dipekerjakan dalam sebuah perusahaan, kemudian diminta untuk membuat sistem akuntansi misalnya, sebuah perusahaan, nah maka dia akan harus merancangnya. Sistem penjualan kita kira-kira ini kemana aja, misalnya penerimaan order seperti apa, kemudian pengiriman barang seperti apa, kemudian tagihan terhadap pelanggan seperti apa. Nah itu dirancang, itu merupakan bagian dari sistem akuntansi. Sehingga akhirnya nanti dari sistem tersebut bisa dibuat atau dihasilkan laporan keuangan yang akurat, gitu ya. Jadi eh, orang yang merancang sistem akuntansi ini harus memahami jalannya atau sistem akuntansi secara umum dulu, agar bisa merancang sistem akuntansi tersebut. Nah, itu adalah bidang-bidang akuntansi yang ada di negara kita. Kemudian kita juga lihat profesi akuntannya, itu ada 4. Yang pertama akuntan pendidik, ya ini biasanya kayak dosen, kayak guru ya. Jadi akuntan ini bekerja pada lembaga pendidikan serta mengajar dan mengembangkan ilmu akuntansi ya. Jadi orang-orang seperti ini biasanya mereka berprofesi sebagai dosen ataupun juga guru yang mengajar akuntansi. Kemudian akuntan publik ini adalah sebuah badan usaha atau orang yang melakukan pemeriksaan atau audit independen, ya, yang memberikan jasa untuk kepentingan perusahaan dengan imbalan tertentu. Jadi maksudnya, misalnya ada sebuah perusahaan yang membutuhkan jasa akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangannya misalnya. Nah, jadi akuntan publik ini akan bertugas untuk mengaudit perusahaan tersebut. Tapi dia tidak punya ikatan dengan perusahaan tersebut, independen. Ya, pihak luar dia itu. Jadi dia emang di-hire atau disewa khusus untuk melakukan audit pada perusahaan yang dimaksud. Jadi hasilnya tentu akan lebih objektif ya, karena dia tidak punya kepentingan apapun di perusahaan tersebut. Kemudian akuntan internal itu biasanya adalah pegawai di sebuah perusahaan yang memegang posisi sebagai akuntan. Jadi dia bekerja di perusahaan tersebut, kemudian dia juga yang bertugas untuk menghasilkan laporan keuangan gitu ya, untuk apa namanya, menginput transaksi segala macam. Nah itu pegawai perusahaan tempat dia bekerja, itu akuntan internal namanya. Dan kemudian akuntan pemerintah, nah itu adalah pegawai-pegawai yang bekerja pada lembaga pemerintahan, ya kayak BPK, Badan Pemeriksa Keuangan gitu ya. Kemudian juga BPKP, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan. Jadi mereka ini bertugas memeriksa misalnya BUMN yang ada di Indonesia misalnya. PT Telkom misalnya, itu diperiksa oleh BPK gitu ya. Kemudian apalagi BUMN di kita, PT PLN, ya itu juga diperiksa oleh BPK atau BPKP. Jadi orang-orang yang lembaga pemerintah ya, jadi pegawai yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan. Itu yang bertugas untuk memeriksa badan usaha milik negara, ya. Nah, itu adalah sedikit tentang profesi akuntan serta apa namanya, bidang-bidang akuntansi yang ada. Nah, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih dan I'll see you in the next video. Bye.